Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dihendaki yang berakibat merugikan bagi sang korban. Pelecehan seksual mencakup pada pemaksaan melakukan kegiatan seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual. Semuanya dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun implisit. Tapi umumnya para korban akan tutup mulut yang terkadang hingga waktu yang sangat lama karena alasan-alasan tertentu dan rasa ketakutan yang ada. Mereka menjadi korban terkadang tidak mau membicarakan atau menceritakan tentang apa yang mereka alami kepada teman ataupun orang terdekat, sehingga proses penyembuhan pada korban akan kian sulit. Pelecehan seksual ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, baik di tempat ramai atau sepi. Salah satu tempat yang sering terjadinya pelecehan ini adalah angkutan umum. Angkutan umum adalah salah satu media transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi dalam menunjang aktivitas sehari-hari dengan membayar tarif. Jenis angkutan umum seperti bis kota, angkutan kota maupun angkutan antar kota dan provinsi, di mana sangatlah berperan penting untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Sayangnya masih banyak masalah yang terjadi di dalam angkutan umum. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang terjadi. Padahal angkutan umum adalah sarana yang diberikan pemerintah untuk melayani masyarakat. Akan tetapi yang terjadi selama ini justru selalu ada masalah pada angkutan umum yang terjadi di kota maupun pedesaan. Berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai perkembangan sistem angkutan umum yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan. Sebenarnya, masalah kejahatan di angkutan umum itu bukan hal yang baru, yang dimana sudah banyak mengingat modus yang mirip. Rangkaian kejadian kejahatan di angkot tersebut semakin menunjukkan fakta bahwa ancaman dan risiko bagi para penumpang perempuan. Hal ini didukung oleh kondisi sarana transportasi umum yang sangat terbatas kapasitasnya dan belum memberikan keamanan bagi perempuan. Sejauh ini, berbagai bentuk aksi pelecehan seksual terhadap perempuan di angkutan umum memang kerap terpinggirkan, sebab sulit bagi kaum perempuan untuk bertindak tegas terhadap laki-laki yang melakukannya. Korban pelecehan seksual juga sulit memberikan bukti mengenai adanya tindakan yang merendahkan harga diri mereka. Tindakan pelecehan seksual terjadi secara merata di berbagai moda transportasi. Kasus pelecehan tersebut tidak hanya terjadi di dalam angkutan umum saja, melainkan ada yang sudah direncanakan sejak awal. Motifnya sama, menggunakan kepadatan di dalam angkutan untuk bisa berdekatan dengan korban dan jika ada kesempatan mulai melancarkan aksinya. Tujuan dari pembentukan video PKMGT ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah cyber sosiologi dan juga membantu menyadarkan penumpang terutama para kaum hawa atau perempuan untuk lebih berhati-hati ketika berpergian dengan menggunakan transportasi umum. Di sini saya menggunakan teori aliran feminisme radikal. Feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berfokus pada hal-hal mendasar atas ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Di dalam aliran feminisme ini ada dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, feminisme radikal libertarian dan feminisme radikal kultural. Feminisme radikal libertarian berfokus pada berbagai pilihan pribadi perempuan atas tubuh dan seksualitas mereka, baik seorang heteroseksual, lesbian maupun transgender. Aliran feminisme ini percaya bahwa identitas gender feminisme membatasi perempuan untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya dan menganggap musuh utama perempuan adalah patriarki. Yang kedua, berbeda dengan feminisme radikal libertarian, feminisme radikal kultural mempercayai bahwa selain patriarki, laki-laki juga merupakan bagian dari munculnya opresi terhadap perempuan. Mereka menganggap bahwa laki-laki mengendalikan seksualitas perempuan untuk kepuasan laki-laki. Karenanya, banyak perempuan yang menganut aliran ini memilih untuk hidup selibat dan lesbian dan juga dipandang sebagai cara untuk bebas dari pembatasan yang dibangun budaya heteroseksualitas. Menurut saya, keterkaitan dari teori feminisme radikal dengan PKMGT ini adalah di mana aliran ini memiliki kaitan dengan program organisasi yang kami rencanakan, yaitu Ruang Perempuan, yang di mana program organisasi ini bertujuan untuk menjadi ruang bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual, terutama bagi pelecehan seksual di dalam transportasi umum. Dalam organisasi ini, kami membantu para korban dengan cara menjadi tempat atau wadah bagi mereka dengan menjadi teman, sahabat, dan bahkan keluarga untuk mereka dalam mendengar setiap cerita pengalaman dari yang mereka alami, yaitu pelecehan, dan juga membantu menyuarakan hak perempuan terutama pada perempuan yang mengalami kekerasan seksual di transportasi umum, bahwa tubuh perempuan adalah mahkota yang harus dijaga dan dihormati, dan juga perempuan bukan hanya sebagai pemuas nafsu tetapi juga harus dijaga dan dilindungi dengan memberikan rasa aman dan kepedulian. Kondisi terkini
Tidak semua korban sanggup melawan dan juga berani melaporkan ke pihak berwajib. Tidak semua penumpang dan aparat pun peduli dengan perilaku penyimpangan ini. Mayoritas korban perempuan merasa tidak nyaman dan leluasa menceritakan kembali musibah pelecehan seksual yang dialaminya. Kepedulian umum untuk melawan berbagai ancaman tidak pernah ada atau sangat minim, termasuk para perempuan yang masih menjadi korban yang belum berani bersuara ketika menghadapi situasi dan ancaman pelecehan ini. Hal ini disebabkan karena rendahnya dukungan dan kepedulian umum sekitar lokasi kejadian untuk menyuarakan persoalan yang dihadapi para korban. Kebijakan perlindungan yang digulirkan pemerintah cenderung masih bersifat ad hoc dan reaktif, hanya untuk menyikapi maraknya kasus yang mengancam keamanan dan keselamatan penumpang perempuan. Dan di sini juga masih belum ada kebijakan jangka panjang yang dilandasi pada aspek preventif untuk meminimalkan ancaman dan risiko bagi para penumpang perempuan dalam menggunakan berbagai moda transportasi umum. Selanjutnya, solusi. Organisasi Ruang Perempuan ini adalah sebuah organisasi yang direncanakan untuk membantu mewadahi bagi perempuan-perempuan yang mengalami atau yang menjadi korban pelecehan seksual, yang dimana kami bersedia memberikan layanan dalam membantu para korban dengan bentuk menjadi tempat pengeluhan dalam mendengarkan setiap cerita dan rasa yang dialami oleh para korban yang menjadi pelecehan seksual ini. Dengan adanya organisasi ini juga diupayakan agar kami beserta para korban dapat memiliki interaksi satu sama lain dalam memberikan solusi untuk hal apa yang seharusnya mereka lakukan dalam menghadapi masalah yang mereka alami. Organisasi ini juga kami lakukan bersama dengan pihak yang berkait, yaitu pihak pemerintah, Komnas Perempuan, dan juga pihak berwajib. Kami juga tidak lupa bekerjasama dengan pihak kesehatan dan psikologi yang dimana bertujuan untuk membantu kami dalam menangani permasalahan para korban yang mungkin saja memiliki gangguan mental yang pada akhirnya berpengaruh pada fisik maupun psikis korban. Organisasi ini juga akan memberikan program untuk kegiatan yang dapat membantu membangun mental para korban yang dimana dengan bentuk saling berinteraksi satu dengan yang lain sebelum mereka dapat membuka diri atau masuk kembali dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pelecehan seksual sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan seorang pada yang lain dengan cara memaksa atau sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan kepuasan secara seksual. Pelaku seringkali tidak mempedulikan perasaan korban sekalipun korban sudah berusaha melawan. Tetapi bagi korban hal ini menjadi sangat membingungkan dan bisa merasa tidak ada dasar dia bertindak atas hak dan untuk melaporkan sang pelaku, karena di saat ketika pelaku dikonfrontasi ada tindakan tersebut, mereka seringkali bertingkah seolah mereka lah yang korban atau semuanya terjadi atas kesalahan si korban. Model manipulasi ini sering membuat korban merasa bersalah untuk mencoba melaporkan perbuatan sang pelaku, sehingga dengan adanya program Ruang Perempuan ini, para korban dapat terbantu dengan merasa aman. Organisasi Ruang Perempuan ini juga bekerja sama dengan pemerintah, aparat hukum, serta lembaga-lembaga terkhususnya Komnas Perempuan untuk membantu dalam melindungi dan memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada para korban agar mereka dapat merasa bahwa hidupnya masih sangat berarti dan masih dibutuhkan oleh orang-orang yang menyayangi mereka. Sehingga dengan adanya kepedulian dari kita, maka dapat memberikan rasa aman dan terlindungi kepada mereka agar mereka juga mendapat hak atas hidup mereka dengan merasa aman dan nyaman. Sekian.